Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia TVRI Jambi. Senang sekali rasanya hari ini Kamis 21 Agustus 2025 saya Muafiq Aziza dapat kembali menjumpai Anda dalam Dialog Kabar Jambi. Tentunya hari ini kita akan berbagi kisah inspiratif dengan dua sosok muda asal Provinsi Jambi yang tidak hanya berkarya tetapi juga berprestasi dan berdampak terhadap masyarakat. Kita semua tahu bahwasanya pemuda di Provinsi Jambi memiliki banyak sekali potensi yang bisa digali, baik dari bidang pendidikan, ekonomi maupun budaya. Dan spesial hari ini kami menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa yang nantinya akan berbagi kisah inspiratifnya bersama kita semua yang hadir. Oke, yang pertama kita sapa terlebih dahulu, ini ada Kak Wardatin Adelia. Ya, Selamat siang. Selamat siang kembali. Gimana kabarnya? Kabar baik hari ini. Kabar baik. Jadi Kak Adel ini merupakan founder dari komunitas Melalar Group ya. Betul. Ini komunitas yang bergerak di bidang wisata dan juga budaya yang ada di Jambi gitu. Oke, narasumber kita yang kedua ini ada Kak Rizda Khairin. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga ya. Jadi Kak Rizda ini merupakan Duta Muda CBP Rupiah 2025 ya. Baru-baru banget dong berarti ya Kak Rizda ya. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu berkarya, berprestasi dan berdampak. Nanti kita akan sama-sama bercerita dengan dua narasumber yang sangat hebat hari ini. Dua sosok perempuan yang begitu menginspirasi dan pastinya juga nanti akan berbagi pengalaman dengan pemirsa setia TVRI Jambi yang ada di rumah yang sedang menyaksikan Dialog Kabar Jambi pada siang hari ini. Oke, kita ke Kak Adel terlebih dahulu. Kak Adel, waduh cantik banget. Ini masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia ya. Masih merah putih. Masih merah putih, semangat merah putihnya masih terasa gitu ya. Karena memang sekarang anak muda Jambi itu kalau untuk menunjukkan cinta terhadap tanah air nggak perlu lagi untuk angkat pistol, angkat senjata bendera, nggak perlu lagi ya. Iya, tapi dengan berprestasi dan juga memberikan dampak nyata terhadap masyarakat, itu sudah merupakan salah satu bentuk kita mencintai negara Republik Indonesia gitu ya Kak ya. Iya. Oke, kita ke Kak Adel terlebih dahulu. Kak Adel, boleh diceritakan sedikit tentang latar belakang Kak Adel, kesehariannya sekarang tuh ngapain aja sih, kesibukannya gitu, boleh? Sebelumnya aku terima kasih ya udah disambut dengan baik sekali hari ini. Untuk sekarang sih kebetulan aku baru selesai kuliah. Tahun kemarin aku baru selesai kuliah dan alhamdulillah karena memang suka banget, sebenarnya aku tuh suka banget di event organizer. Wah, di per-eventan aku suka banget. Dan kebetulan aku tinggalnya di seberang dan aku rasa itu potensial banget sih untuk bikin wisata. Jadi dari dulu sampai sekarang aku tetap bergelut di wisata, Kak, dan event organizer. Oke, jadi memang kalau Jambi Kota Seberang itu emang terkenal banget dengan budaya yang masih kental ya. Betul sekali. Jadi kalau misalkan Jambi itu terkenalnya kalau untuk budayanya ada di seberang. Ada gitu di seberang. Ya. Oh, jadi Kak Adel ini juga aktif di event organizer. Iya. Kalau boleh tahu, event organizer di wedding kah atau event aja? Betul, kalau aku sih pertama itu ikutnya di I.O. di pemerintahan, Kak. Oh, di pemerintahan. Ada salah satu event organizer. Habis itu sekarang kita ikut di wedding organizer. Jadi kayaknya semuanya aku babat habisnya. Oh, per event karena suka banget, saking sukanya jadi kayak gitu ya. Nggak bisa lepas dari itu lagi kerjaannya. Oke, akhirnya juga mungkin ini yang melatar belakangi Kak Adel ini membentuk komunitas Melalar Group. Benar. Ya, mungkin di sini teman-teman TVRI Jambi belum tahu nih Kak Adel, masih belum familiar dengan komunitas Melalar Group. Nah, itu tuh komunitas yang bergerak di bidang apa sebenarnya? Aku bantu jelasin sedikit ya. Kalau aku boleh kasih tahu, sebenarnya aku dulu di seberang itu ada komunitas lain. Namanya itu Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi Kota Seberang. Jadi saking kentalnya kekeluargaan di seberang itu, komunitas mahasiswa pun tetap ada komunitasnya. Dikumpulin lagi anak-anak yang memang mau kuliah, karena terbilang dulu itu tuh jarang yang mau kuliah kayaknya. Karena kita tuh adatnya kental banget, habis itu budaya dan agamis banget ya, apalagi kita kan mayoritas Islam di sana. Benar-benar. Jadi rata-rata mereka ya pesantren. Tapi ternyata kalau pesantren doang sih nggak apa-apa. Habis itu kalau memang kalian mau kuliah pun juga nggak apa-apa. Jadi ternyata untuk sekarang itu tuh harus kuliah sih gitu. Nah, anak-anak seberang tuh harus kuliah. Kalian juga harus melek tentang pemerintah, tentang pendidikan. Itu kita juga harus melek. Jadi ada komunitas itu dulu, Kak, dikumpulin sama tua-tua Tengganai di seberang. Habis itu kita bikin program kerja. Nah, karena memang lokasi kita tuh di seberang, jadi sekitar kita tuh yang adanya wisata, Kak, budaya, terus memang adat istiadat setempat emang bisa digali potensi dan sebagai wisata juga.
Jadi makanya dari komunitas yang sebelumnya itu selesai itu kan cuma di mahasiswa nih Kak. Jadi aku udah selesai kuliah, so aku mau ngapain lagi ya? Karena suka banget lagi di situ. Jadi mau nggak mau aku coba deh buat komunitas wisata dan budaya, dan ternyata alhamdulillah lancar sih. Dan banyak yang notice karena oh ternyata Jambi punya wisata budaya. Wisata yang memang ada identity Jambinya gitu. Kalau boleh tahu ini Kak Adel udah berapa lama komunitasnya ini berjalan? Kalau komunitas itu dari bulan 10 tahun kemarin Kak. Terhitung baru sih karena masih baru banget dong ya. Aku baru kelar kuliah aja di bulan 12. Ini menarik banget ya ternyata. Saya lihat juga sempat kepoin Instagramnya itu. Udah. Ya, kelihatannya ada orang-orang dari luar negeri bule-bule udah mampir juga ya ternyata ke seberang ya. Iya, udah mampir mereka. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi bersama Kak Adel karena emang menarik sekali untuk kita ulik dan kita bahas bersama siang hari ini. Tapi kita ke narasumber yang kedua terlebih dahulu, si cantik di sebelah sana. Kak Rizda, ini memang temanya agak satu tone gitu warnanya ya. Udah merah duluan. Pink. Padahal nggak janjian loh ya. Iya lagi. Nggak janjian. Oke, kalau Kak Rizda sendiri untuk kesehariannya sekarang ngapain? Lagi sibuk apa nih Kak Rizda? Oke, kalau aku sendiri saat ini sedang menjadi pengajar bahasa Inggris di salah satu lembaga sebenarnya. Tapi aku juga di samping itu memang suka dan aktif berkecimpung di beberapa kegiatan, di beberapa komunitas gitu. Terus juga berkegiatan dengan beberapa lembaga, mungkin salah satunya Balai Bahasa. Kemarin aku juga baru diajak untuk membuat buku cerita seperti itu. Jadi untuk kesehariannya seperti itu sih. Oke, Kak Rizda ini fun fact-nya juga ternyata merupakan Duta Bahasa Provinsi Jambi tahun 2023. Betul. Pastinya juga ini memberikan dampak nyata kepada masyarakat ya, karena aku lihat juga anak-anak dari Duta Bahasa itu banyak sekali memberikan kunjungan ataupun kunjungan kerja lah gitu ya sebagai Duta Bahasa, pengajaran, sosialisasi gitu sebagai bentuk nyata ya berdampak untuk masyarakat gitu. Nah, Kak Rizda ini merupakan Duta CBP Rupiah. Iya. Mungkin di sini teman-teman TVRI juga nggak tahu nih Kak Rizda. Iya. Duta CBP Rupiah itu apa sih dan kenapa ada Duta CBP Rupiah gitu? Boleh diceritakan? Jadi Duta CBP Rupiah itu adalah, CBP ini adalah singkatan dari Cinta Bangga Paham Rupiah. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi ya Kak, bahwa aku tuh suka sekali berkegiatan di masyarakat. Jadi ketika dengar ada pemilihan Duta CBP, langsung aku cari tahu ini aku ngapain ya. Ternyata memang di sini mereka Bank Indonesia khususnya perwakilan kantor perwakilan Jambi pada saat itu sedang mencari anak muda nih yang suka berkecimpung di masyarakat untuk mengedukasi masyarakat tentang rasa cinta, bangga dan paham terhadap rupiah. Karena sebenarnya kalau kita lihat ya di kehidupan sehari-hari, ternyata banyak yang belum paham nih bagaimana penggunaan rupiah sebagai simbol kedaulatan dari Indonesia gitu. Jadi masih banyak yang pakai dompet lipat karena ternyata sebenarnya rupiah itu tidak boleh dilipat Kak gitu. Oh iya. Nah, jadi disinilah nih Bank Indonesia mencari anak muda yang bisa turun ke masyarakat menjadi edukator ya, memberikan sosialisasi terhadap penggunaan rupiah yang baik gitu. Oke, ini aku sebagai anak muda aja ternyata baru tahu ya. Ternyata selama ini tidak boleh kita melipat uang gitu ya. Keren banget, cinta, paham, bangga. CBP cinta, bangga, paham rupiah. Wow, pastinya juga memang BI ini menyasar anak muda ya, agar bisa berdampak dan memberikan pemahaman gitu kepada masyarakat luas. Boleh nggak Kak Rizda kasih tahu apalagi hal-hal yang mungkin sangat menarik gitu sebagai Duta CBP Rupiah ini yang sebelumnya Kak Rizda nggak pahami juga, tapi setelah berkecimpung di dunia Duta CBP ini baru tahu gitu ada sesuatu yang ternyata menarik banget nih untuk kita tetap menjaga rupiah gitu. Jadi banyak sih Kak sebenarnya. Mungkin kalau aku sebutkan nanti sampai subuh gitu. Tapi ada satu yang paling menarik ya. Satu yang paling menarik perhatian aku kemudian setelah mengikuti kompetisi ini adalah ternyata banyak loh wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia itu yang tidak pakai rupiah gitu. Makanya ada pulau-pulau yang akhirnya diambil oleh negara lain karena memang di pulau itu ternyata mereka tidak pakai rupiah. Jadi peran rupiah ini ternyata sebesar itu untuk Indonesia. Kemudian juga penggunaan uang koin. Ternyata kalau kita kan males ya menggunakan uang koin kadang karena remeh gitu ya. Karena nilainya yang kecil gitu kan. Tapi ternyata dia punya peran yang sangat besar untuk perekonomian Indonesia gitu. Contoh kecilnya nih, misalnya di satu toko dia tidak
menerima uang koin pecahan berapa gitu ya, misalnya pecahan 100 atau 200, otomatis kalau dia tidak menerima uang koin pecahan itu, dia akan menaikkan harga kan. Misalnya dia nggak terima uang 200, jadi minyak yang harganya 11.200 dinaikkan jadi 11.500 gitu kan, karena dia tidak menerima yang kecil tadi. Nah itu bisa menjadi peningkatan inflasi harga gitu, dan itu juga berdampak gitu. Jadi kadang kita lihat poinnya kecil ya padahal gitu kan, tapi ternyata berdampak besar untuk perekonomian gitu. Wow, menarik banget ya. Ini aku juga teredukasi hari ini, karena memang ternyata hal-hal yang kita anggap remeh, kecil, ternyata itu bisa berdampak besar banget. Karena masyarakat kadang sekarang tuh malah lebih banyak menyalahkan pihak tertentu ya, kenapa adanya inflasi gitu. Tapi secara nggak langsung, tanpa kita sadari ternyata kita sendiri yang nggak paham gitu ya, Kak Rizda ya. Kadang ada kontribusi kita juga sebenarnya kan di masalah itu. Jadi Kak Rizda untuk Duta CBP ini tahun ini di bulan berapa kalau boleh tahu kemarin? Kemarin pemilihannya itu di di Juli akhir. Agustus kita berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan perwakilan dari seluruh Indonesia, diperlombakan lagi, dan baru pulang sebenarnya Kak. Oh, baru pulang banget ya? Baru pulang dari Jakarta. Ini juga masih hangat-hangatnya loh ya. Baru 1 bulan, belum ada 1 bulan. Belum kayak ada lagu ya. Bernadia dong. Bernadia. Jadi galau bareng dong nanti kita di sini ya. Oke, menarik banget nih. Sangat-sangat mengedukasi kita semua yang hadir di sini dan juga teman-teman yang menonton di rumah. Nanti kita akan tanya lebih dalam lagi ke Kak Rizda, bagaimana caranya Kak Rizda sebagai Duta CBP mampu memberikan dampak positif maksudnya kepada masyarakat tentang pengetahuan akan pentingnya rupiah itu sendiri. Oke, kita ke Kak Adel lagi ya. Kak Adel, kenapa nama dari komunitas ini Melalar Group gitu? Apakah ada filosofi atau cerita yang menarik di balik nama itu? Iya benar. Kalau itu sebenarnya kalimat ataupun kata yang sudah aku dengar dari kecil. Tapi identitas Melalar itu dulu negatif. Karena kalau bilang, kalau bahasa orang seperti itu, kau ini melalang pegawai, dibilang kayak gitu. Itu kayak pergi-pergi terus gitu loh Kak. Tapi pergi yang nggak karuan. Kulu kilir, bahasa Jambi itu gitu. Bener. Pergi nggak karuan. Tapi pengennya sekarang Melalar tuh bisa dengan konotasi yang lebih positif, yang emang kita mengedukasi, ada wisata kok. Jadi emang bahasanya tuh Melalar tuh ya jalan-jalan. Jadi kita rubah mindset yang dulu tuh negatif, sekarang jadi positif, gitu sih. Jadi berawal dari kata melala. Atau kalau orang Jawa tuh kan orang Jawa, biasanya orang Jambi tuh pakai GH gitu loh Kak, melalak gitu nah Kak. Apa melalak? Iya betul. Bahasa seberang banget ya. Agak nyangkut gitu ya. Bener. Di Jambi mungkin beda lagi cara penyebutannya yang beda. Betul. Kalau aku sebenarnya tebo ya, ngelalo. Hampir mirip lah kan. Hampir mirip ya, ngelalo begawe kau kayak gitu kan. Konsepnya negatif ya. Iya. Karena dikiranya tuh kita tuh pergi ke suatu tempat yang gak ada tujuan gitu ya. Gak karuan. Senang-senang gitu ya. Oke, menarik banget. Nanti kita akan tanya lebih dalam lagi ke Kak Rizda dan juga Kak Adel, bagaimana cerita inspiratif dari mereka berdua. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Jambi usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi karena Anda masih menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini, Kak Rizda dan juga Kak Adel. Oke, kita ke Kak Rizda terlebih dahulu ya. Kak Rizda sebagai Duta CBP Rupiah 2025, apa saja fasilitas yang diberikan oleh BI ke Kak Rizda? Kemarin juara 1 berarti ya? Iya, juara 1. Ya, boleh diceritakan. Karena memang baru terpilih ya Kak, masih hangat-hangatnya. Kan? Jadi untuk fasilitas sebenarnya kita akan difasilitasi untuk mengedukasi masyarakat di berbagai daerah, termasuk sampai mungkin di Pulau Berhala, sampai di daerah-daerah yang memang agak jauh dari kota gitu. Tapi memang belum dilaksanakan karena baru juga kan. Dan kemarin sempat difasilitasi juga untuk ikut ke Jakarta untuk perlombaan lagi, bertemu dengan perwakilan dari BI di seluruh Indonesia. Terus juga kemarin kita sempat ke Peruri juga melihat pencetakan uang, itu diberikan edukasi lagi tentang bagaimana sih uang ini dicetak gitu.
Dan ternyata uang itu dicetak dengan cara yang sangat proses yang sangat panjang. Itu akhirnya memberikan kesadaran lagi nih untuk menjaga uang tadi kan, menjaga peredaran uang supaya kualitasnya tetap baik. Kemudian juga kita itu sebenarnya akan diberikan program kerja. Nah, untuk saat ini program kerjanya dari duta sendiri yang akan inisiasi gitu. Kita bertiga ya untuk duta muda itu, ada juara 1, 2, 3. Sejauh ini kita sudah merencanakan beberapa tahap sosialisasi, kita juga sudah merencanakan untuk pembuatan buku edukasi, tapi insya Allah nanti setelah bulan ini akan dijalankan gitu sih. Oke, jadi nanti memang ada program khusus ya yang akan dijalankan oleh Duta Muda CBP Rupiah ini. Nah, kalau boleh tahu Kak Rizda, kemarin pas di Jakarta berarti ada pemilihan lagi gitu ya? Iya, betul. Untuk skala nasionalnya. Oke, apa yang menarik yang Kak Rizda rasakan ketika mengikuti event yang di Jakarta kemarin? Wah, luar biasa, sangat menarik ya. Kalau diceritakan mungkin luar biasa sekali, gitu panjang banget. Karena di sana itu kita bertemu dengan 46 orang dari kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Kita bertemu dengan bermacam-macam orang dengan bermacam karakter, belajar banyak hal. Ya, kemudian salah satu teman aku itu adalah alumni Putri Indonesia juga. Jadi iya, bukan cuma belajar tentang uang ya di sana. Iya. Jadi menambah relasi yang luar biasa. Sampai di sana tuh kita tidak hanya belajar tentang uang, tapi juga belajar tentang budaya dari daerah lain gitu kan. Tentang bagaimana kita cara mengedukasi gitu. Karena sampai di sana kita diberikan bootcamp lagi nih, bootcamp tentang cara mengedukasi sesuai dengan segmentasi usia gitu. Jadi ada banyak pengajaran. Kemudian kita juga mengunjungi tadi yang aku bilang ya, kita mengunjungi Peruri, tempat percetakan uang. Kemudian juga kita datang ke Museum Bank Indonesia, kita melihat sejarah perjalanan sampai kita punya rupiah yang ternyata memang sangat panjang ya. Jadi rupiah itu bukan sekadar alat pembayaran, tapi juga sejarah panjang nih tentang kedaulatan Indonesia gitu. Oke, keren banget ya. Kalau boleh tahu nih Kak Rizda, mungkin ada gak sih hal yang sangat menarik yang ingin Kak Rizda kasih tahu nih ke pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah? Mungkin hal yang akan berdampak itu terhadap inflasi, yang mungkin biar mereka juga sadar dan tahu gitu ya, ternyata selama ini kita tuh udah keliru loh gitu. Ada nggak tuh? Ada nih Kak, satu. Jadi CBP itu kan cinta, bangga, paham ya. Ada yang ingin aku sampaikan adalah poin ketiga nih, paham rupiah. Paham ini adalah kita tahu cara penggunaan rupiah nih seperti apa sih baiknya. Nah, kalau dari perspektif, bukan perspektif ya, maksudnya kalau dari standar yang baik adalah rupiah itu paling baiknya digunakan untuk bertransaksi produk-produk dalam negeri. Jadi kalau bisa kita kurangilah kefomoan kita ya dengan produk-produk luar negeri, karena itu akan sangat membantu perekonomian kita nih, karena peredaran uang tuh jadi lebih banyak ke produk-produk dalam negeri. Kemudian juga kalau bisa kita menghindari FOMO-FOMO, kayak mungkin kemarin ada yang hunting Labubu gitu ya misalnya. Oh iya benar, itu rame banget sih. Rame banget. Sebenarnya mungkin kembali ke keinginan masing-masing lagi ya. Tapi ternyata kalau kita bisa menahan diri kita untuk berbelanja sesuai kebutuhan, kita bisa menekan inflasi. Contohnya mungkin ya, aku mohon maaf aku sebutkan tadi salah satu produk ya. Kalau misalnya produk itu sangat diminati, maka harganya akan tinggi dan rupiah itu jadi tidak bernilai. Contohnya salah satu produk tadi, dari yang harganya hanya 200 ribuan mungkin bisa naik sampai 1 jutaan karena tingginya permintaan. Nah, itu bisa menaikkan inflasi yang luar biasa gitu. Jadi kalau kita sebagai generasi muda, sebagai masyarakat, kita bisa paham nih apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan, itu kita bisa membantu perekonomian sebenarnya. Waduh, aku dari tadi ngomong keren terus sih kayaknya ya. Ternyata tanpa kita sadari, kita itu memberikan dampak sendiri ya terhadap inflasi di negara kita gitu. Sebagai kaula muda, pastinya kita harus paham tentang rupiah, dan kita juga lah yang akan menjadi pelopor kepada keluarga kita ataupun kepada masyarakat tentang edukasi akan pentingnya rupiah gitu ya. Sama-sama yuk kita jaga rupiah ya. Benar sekali, ini ada Duta CBP Rupiah langsung yang hadir di TVRI Jambi siang hari ini. Oke, kita ke foundernya Melalar Group lagi. Tadi kita udah mendengarkan sedikit cerita kalau ternyata di balik nama Melalar itu ada kisahnya sendiri gitu ya. Nah, Kak Adel boleh kasih tahu nggak
gimana suka dukanya selama Kak Adel ini menjalankan komunitas Melalar Group? Pastinya ini nggak mudah ya, karena untuk komunitas pecinta wisata dan budaya mungkin udah ada beberapa juga gitu ya di Jambi. Gimana Kak Adel tuh kasih tahu ke orang-orang kalau ini tuh beda loh dari komunitas-komunitas yang lain gitu? Ya kalau bisa aku bisa kasih tahu nih, ini for your information, sebenarnya komunitas wisata dan budaya itu untuk di Jambi baru satu. Oh iya? Jadi emang mengangkat wisata yang ada budayanya, itu baru, alhamdulillah baru Melalar ternyata. Jadi semenjak ada kita, yang lain tuh ternyata ikut ikut termotivasi kayaknya. Jadi pengen juga buat, jadi nggak apa-apa, penting kita sama-sama di Jambi, terus sama-sama ngangkat budaya yang ada di Jambi. Jadi sebenarnya itu ya Kak, kita bisa lurusin dulu. Oh iya boleh. Aku juga kaget sih sebenarnya, ternyata baru perdana. Untuk suka dukanya, sebenarnya banyak sukanya. Karena emang kalau kita kerja pakai hati kayaknya semuanya suka. Jadi enak aja gitu ya. Semuanya suka. Ngalir aja gitu ya. Dan alhamdulillah juga banyak support dari segala sisi sih. Cuman setelah kita menjadi komunitas ini dan kita ikut campur dalam wisata yang ada di Jambi, terutama kota Jambi, ternyata banyak tempat wisata yang tidak terawat. Tidak terawat dan tidak dijamah malah sama masyarakat sekitarnya. Apalagi orang dari luar. Kita kan apalagi di seberang ya Kak. Seberang pun dianggap sebagai orang itu kabupaten. Udah dijelasin nih seberang itu bukan kabupaten. Kebetulan kita ada 2 kecamatan, itu Pelayangan dan Danau Telu. Itu masih masuk dalam kota Jambi. Nah, kita aja yang di kota Jambi nggak tahu ternyata seberang itu masih kota ya. Jadi ini juga perlu dikasih tahu nih sama teman-teman semua yang ada di rumah, kalau seberang itu termasuk kota Jambi, dan itu banyak sekali wisata budaya yang bisa kita angkat yang menjadi identitasnya Jambi gitu. Jambi tuh aku beberapa kali ketemu sama turis dari luar, mereka bilang Jambi tuh apa sih gitu. Jambi tuh makanannya apa sih gitu. Wisatanya kemana? Kita banyak kan harusnya ke kabupaten. Kalau kabupaten mah kita nggak usah dikasih tahu lagi ya Kak, banyak banget itu wisata alamnya, mereka takjub kalau kita pun orang Jambi ke sana takjub. Nah ternyata kota Jambinya kehilangan identitas, kayak wisatanya kemana? Yang ada wisata buatan itu Gentala Arasi. Dan ternyata yang itu pun juga tidak terawat Kak. Jadi kita pernah, kalau dukanya ya kita pernah kena komplain dari tamu yang datang karena ini punya pemerintah ya, iya dibilang, tapi kok nggak ada AC, nggak terawat, keadaannya kayak kalau nggak ada perawatan sekian tahun tuh kayaknya bentuknya kayak rumah hantu ya gitu. Datang kayak ini bukan wisata budaya, wisata horor gitu. Ketemunya sama dedemit kalau kata orang. Iya, dukanya itu sih Kak. Jadi mungkin ini salah satu cara aku biar semuanya tahu gitu, dan pemerintah pun bisa lihat kita punya wisata kok di Jambi dan itu identitasnya kuat banget. Aku jamin itu kuat banget identitasnya. Tapi tolong dong sama-sama kita rawat. Ayo, kalau enggak itu apalagi kalau nggak tahu rumah Rajo, rumah batu, itu ada di Wolak Kemang. Itu bangunannya seharusnya ada 2 lantai. Lantai atasnya sudah dirubuhkan Kak. Tapi dirubuhkan karena memang kita menjaga agar wisatawan yang datang tuh nggak kena reruntuhan bangunan, karena kan udah tidak terawat nih. Jadi pasti bangunannya udah pada keropos, kena angin dikit tumbang jatuh. Jadi kita kalau kita tahan si wisatawannya untuk nggak masuk, nggak bakalan bisa. Pasti dia punya cara. Mau lewat jendela, mau lewat pintu, pasti dia punya cara. Tapi ya salah satu caranya ya kita mau nggak mau dirobohin. Jadi kan kalau lama kelamaan kayak generasi terus berganti, mereka kehilangan bentuk aslinya gimana sih? Dan alhamdulillah masih disimpan jika itu bangunan yang bagian atas tuh ada gudang, disimpan dalam gudang. Tapi kalau misalkan tidak ada yang mau bantu untuk kita jaga dan rawat sama-sama, ya bakalan punah. Itu duka. Aku setuju banget ya sama Kak Adel, karena kita kalau misalkan datang ke Jambi nih, kalau untuk wisata yang ada di kota tuh kayak minim banget terlihat ya. Orang-orang Jambi aja bahkan nggak tahu. Jadi orang-orang kebanyakan sekarang tuh FOMO-nya carinya ke kuliner nggak sih? Ya coffee shop. Banyak kan coffee shop. Di Jambi banyak banget coffee shop ya. Jadi kalau misalkan memang untuk tujuan wisata gitu, kebanyakan ke kabupaten-kabupaten. Tapi yang di kotanya sendiri yang menjadi senternya gitu ya, yang jadi pusatnya banget, malah nggak banyak orang yang tahu ya Kak Rizda ya. Itu gimana caranya Kak Adel. Ada D-nya juga ya, Adel Rizda, jadi agak terkeliru, sorry ya. Gimana caranya Kak Adel untuk kasih tahu nih ke masyarakat Jambi
yang lebih luas gitu. Kalau sebenarnya kita Kota Jambi itu punya potensi budaya yang sangat luar biasa loh, dan patut kita bangga gitu punya itu gitu. Ya salah satu cara yang aku lakuin dan tim sekarang media sosial sih Kak. Karena media sosial tuh jatuhnya orang tahu FOMO dari medsos, dari TikTok, dari Instagram itu FOMO-nya tinggi banget. Jadi aku cuma pengen ngerubah mindset mereka yang FOMO-nya ke coffee shop, sekarang FOMO wisatawan yuk gitu. Ke seberang gitu, kita bisa naik perahu bareng gitu. Terus kita juga bikin ini loh Kak, cobain makanan khas seberang. Jadi memang makan dan vibe seberang itu dapat banget. Kali kita minta mereka untuk pakai kain gitu loh. Jadi kita brandingnya memang dari media sosial. Jadi mereka cobain vibes di seberang tuh masih pakai kain kok, orang kemana-mana cowok cewek tuh masih pakai kain. Jadi mereka kita cobain kayak kain. Experience baru ya nih. Abis itu mereka naik ke rumah panggung, naik jalan ke atas rumah panggung, cara makannya masih pakai nampan. Jadi itu sih yang kita angkat dia melalui media sosial sih sekarang. Kalau yang lain kayak salah satunya ini, aku ikut siaran ini. Benar. Jadi tahu gitu ya masyarakat Jambi yang ada di rumah. Ya boleh aja kita berdua nanti ya Karisda ya. Boleh banget, karena tahunya juga baik dari luar loh Kak. Kebetulan kita tuh udah kerja sama ini, salah satu tur wisata dari Jakarta. Wow. Indies mereka tuh sering jalan ke seluruh Indonesia sih mereka, tapi ada jadwalnya sekarang ke Jambi. Mungkin dari dulu ada kali ya, cuma aku baru ikut nih. Jadi dia ke Jambi, mungkin dulunya tuh mereka ke Muara Jambi, tapi sekarang seberang itu jadi salah satu tujuan mereka. Dan itu dari Rusia kemarin Kak datang. Oh itu kemarin dari mereka ya, yang kemarin ada bule-bule itu ya? Iya betul. Dari teman ke teman kenal, akhirnya mereka mau datang. Dan sistem mereka nih kalau boleh tahu, mereka beneran jalan kaki loh. Walk in this, kata mereka walking tour tuh beneran jalan kaki. Jadi kita yang agak gempor sih. Perdana tuh kayak bolak-balik. Karena kalau misalkan tahu dari Gentala sampai Olak Kemang, itu tuh ganti kecamatan ya? Pak. Udah ganti kecamatan dari Pelayangan ke Danau Teluk, ganti kecamatan kita bolak-balik. Jalan kaki. Awalnya aku trauma sih. Awalnya aku kaget sih. Tapi ternyata memang di luar tuh budaya udah kayak gitu. Kalau memang mau jalan-jalan, ya beneran jalan, nikmatin keadaan banget, bener parah. Jadi kalau dengan berjalan kaki itu ada sensasinya tersendiri gitu ya. Kita bisa benar-benar menikmati keindahan alam yang ada di sana gitu. Gimana budayanya bisa kita lihat dengan ini ya, agak lama lah gitu ya kalau dibandingkan dengan kita menggunakan kendaraan gitu ya. Oke, menarik banget untuk kita bahas ya. Anak-anak muda Jambi tentunya kita sendiri yang harus menjaga warisan budaya gitu, wisata yang ada di tempat asal kita. Kita ke Karisda lagi, nih selaku Duta CBP Rupiah 2025. Karisda, kenapa kakak tertarik nih untuk ikut menyuarakan ini sebagai kaula muda akan pentingnya menjaga rupiah gitu. Kenapa kayak nggak milih untuk aku mending aku mending ikut yang lain aja, yang lebih have fun mungkin gitu, yang untuk senang-senang aja gitu. Kenapa kakak ingin banget gitu berdampak ke masyarakat gitu ya? Jadi sebelum kita dipilih ya, mungkin kalau aku boleh flashback sedikit ke belakang, kita itu ada pertemuan dulu nih, ada pembekalannya. Jadi pada saat sebelum aku daftar nih, pada saat aku ikut pembekalan itu ada satu narasumber yang kemudian kayak ya membangkitkan apa ya, motivasi gitu ya Kak. Karena ya dibilang seperti ini, rupiah ini ya kalau kita lihat kan ya cuma selembar kertas biasa gitu. Tapi kalau kita kembali ke tahun 1945 nih, ketika kita baru pertama kali merdeka. Pada saat kita merdeka pasti timbul pertanyaan kan, kalau Indonesia ini sudah milik kita, lalu uang kita punya siapa? Ternyata pada saat baru merdeka, uang yang beredar itu masih punya kolonial Kak, masih uang sisa dari pemerintahan sebelumnya, itu pemerintahan Jepang kan. Jadi rupiah ini sebenarnya bukan sekadar uang, tapi dia itu sebenarnya bentuk kedaulatan negara kita loh gitu. Kemudian juga dijelaskan bahwa ada satu pulau yang dulunya itu punya kita, punya Indonesia, tapi kemudian diambil alih oleh tetangga karena ternyata orang-orang di pulau itu tidak pakai rupiah, mereka pakainya mata uang dari negara tersebut. Jadi di situ aku melihat bahwa oh ternyata sebesar ini ya dampak uang di Indonesia gitu. Di situ ada sejarah perjuangan pahlawan yang terdahulu gitu rupanya gitu. Dan juga
kalau kita melihat ya, masyarakat terutama diriku sendiri sebelumnya melihat bahwa ya udah rupiah ini selembar uang gitu kan, kita lipat. Bahkan dulu tuh ada, aku lihat di media sosial ada yang nggak kebagian penukaran uang, dia cuci rupiah itu kan. Oh, ya iya, kan? aku lihat Ya, juga. dan ternyata dulu aku menganggap itu kayak oh ya udah sih, apalagi waktu zaman-zaman COVID-19 ya Kak ya. Kan banyak yang cuci uang katanya takut kena virus kan. Iya. Ternyata itu adalah salah satu hal yang sangat dilarang karena rupiah itu punya 16 pengaman. Dan itu luar biasa sekali sih waktu dijelaskan itu. Jadi ada namanya recto verso, jadi ada gambar yang cuma kalau dilihat baring gini ya, nggak kelihatan, tapi kalau ditegakkan baru gambarnya itu utuh. Kelihatan gitu. Iya, Oke. utuh. Dan itu semua tuh butuh proses yang sangat panjang pembuatannya gitu. Dan kita sebagai masyarakat sehari-hari biasa aja rupiahnya kecuci, kelipat, di stapler gitu kan, segala macam. Yang akhirnya menyadarkan aku bahwa oh kayaknya ini penting nih untuk disuarakan. Kayaknya ini masih awam sekali nih di masyarakat gitu. Itu sih awalnya karena ikut dari pembekalan itu. Luar biasa sekali anak-anak muda Jambi sekarang memang memiliki banyak potensi gitu ya, yang bisa digali baik di bidang pendidikan maupun budaya. Nanti kita akan ulik bersama dengan dua narasumber kita, Karisda dan juga Kak Adel. Tapi sesaat lagi pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami di Dialog Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi karena Anda masih bergabung bersama kami menyaksikan Dialog Kabar Jambi siang hari ini. Oke, kita ke narasumber kita yang kedua, Karisda lagi ya. Karisda, kalau kita berbicara tentang rupiah ini, bagi sebagian orang inilah topik yang agak berat gitu untuk dibahas. Apalagi untuk kaula muda ya. Gimana caranya Karisda mengkemas ya untuk kasih tahu anak muda kalau ini tuh sebenarnya topik yang sangat penting untuk kita pahami bersama gitu. Cara pendekatannya itu seperti apa? Kalau untuk pendekatan sih awalnya aku mulai dari diriku sendiri ya Kak sebagai anak muda. Karena sebelum berkecimpung lah di bidang ini sebenarnya aku samalah seperti anak muda lainnya gitu. Tapi ketika kita lebih tahu tentang dampaknya, kemudian asal sejarahnya gitu, jadi lebih peduli. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai kayak kalau ngumpul nih sama teman-teman, aku bawanya dompet yang panjang karena nggak boleh dilipat ya. Jadi memperlihatkan nih, memberikan contoh gitu. Kalau untuk sosialisasi, karena kita sudah diberikan ajaran bootcamp juga tentang bagaimana cara memberikan sosialisasi ke anak muda. Jadi sudah lebih kalau ke anak muda tuh lebih banyak permainannya gitu. Jadi lebih have fun lah gitu, nggak yang materi terus. Jadi cara untuk mengikat hati anak muda tuh lebih ke contoh gitu, lebih ke permainan, lebih ke sharing-sharing gitu ibaratnya kalau bahasa sekarang ya. Lebih kayak gitu sih. Kita ke Kak Adel lagi ya, sebagai founder dari Melalar Group nih ya, untuk menjaga warisan budaya kemudian juga wisata yang ada di Jambi, khususnya ini di Kota Seberang ya. Apa yang paling menonjol gitu dari Seberang yang Kak Adel perkenalkan kepada para wisatawan yang datang gitu? Selain tadi kan udah di-spill sedikit ya, kalau makan di rumah panggung, menggunakan kain gitu, ada lagi nggak yang menarik yang diangkat gitu? Sebenarnya kita pengen angkat banget itu adat istiadatnya Kak. Lebih ke kehidupan sehari-hari aja. Jadi kehidupan sehari-hari yang di zaman dulu sama sekarang kayaknya nggak terlalu jauh beda kalau di seberang. Mungkin beda kalau misalkan di seberang kota, kayak misalkan daerah lain segala macam. Mungkin jauh tuh perubahannya, tapi kalau di seberang itu masih kental banget. Jadi itu tuh kehidupan sehari-hari kita sebenarnya. Jadi aku mau kasih tahu kalian, ini kehidupan sehari-hari kita dari aku kecil sampai sekarang masih gini-gini doang, masih gini-gini aja gitu. Dan kan harus cobain gitu. Mau cobain jadi orang Jambi, ayo kesini Seberang. Itu sih pengen aku kasih tahu, adat istiadat dan budaya itu masih kental banget. Dari apa? Dari cara kita bersosialisasi, tegur sapa, keluar masih pakai kain sarung, terus kayak masuk rumah orang tuh masih dengan tata krama yang sopan sekali. Kalau misalkan ada yang nggak sopan, kayak bukan orang Seberang kau nih gitu. Bukan budak Seberang nih gitu. Hanya orang Seberang kau nih gitu ya. Nyok ya. Orang Seberang kau nih. Ya itu sih Kak yang pengen, kayak nggak mesti orang dari luar. Kayak beberapa kali kan kita bawa orang dari Jakarta dan tempat lain lah pokoknya. Tapi pengen kasih tahu kayak anak-anak Jambi aja sih sebenarnya. Kemarin tuh sebenarnya pengen kayak ya udah wisatawan yang ada di
lokal ya, wisatawan lokal aja Kak. Karena kalau misalkan aku berimpian untuk mau wisatawan yang di luar dari kota Jambi, mereka tahu Jambi aja enggak loh Kak. Itu aku susah banget kayak wisatawan yang mau datang ke Jambi tuh siapa ya gitu. Karena mereka nggak tahu Jambi. Aku susah banget mau ngasih tahu kayak hello, ada Jambi loh di Indonesia gitu. Pernah ini nggak sih lihat konten-konten yang ada di TikTok? Ya, sering kan yang Jambi di sebelah mana ya? Iya. Jambi di Jambi. Iya bener lagi. Iya kan? Pakai kuda lagi di Jawa. Pakai kuda ya, pakai harimau ya di Jambi bener. tuh gitu. Iya bener lagi. Itu tren banget lagi di TikTok. Iya kan? Iya. Aku sebagai orang Jambi kayak, loh kalian nggak tahu itu ya tentang Jambi gitu ya. Awal-awal mungkin mereka memang nggak tahu, terus di branding lagi sama yang jawab. Kayak pakai kuda kendaraannya. Akhirnya jadi tahu. Iya bener. Akhirnya jadi tahu, tapi kocak ya. Jadi kocak. jokes gitu ya. Jadi jokes. Bener. Oke. Nah, Kak Adel, ini tentunya menjadi tantangan tersendiri sebenarnya ya. Pasti sangat-sangat tertantang banget gitu ya. Gimana caranya Kak Adel ini untuk tetap yakin gitu ya kalau suatu saat komunitas ini akan semakin berkembang dan pastinya juga akan lebih memperkenalkan Jambi kepada masyarakat luas. Khususnya untuk masyarakat Jambi sendiri lah ya yang kurang aware gitu sama kotanya sendiri dan bisa sampai nanti ke orang-orang yang ada di luar Jambi gitu, gimana? Aku sih step by step ya sekarang. Aku pengennya tetap kayak orang Jambinya dulu deh yang datang ke seberang, cobain kalau misalkan lagi banjir itu kan kalau kita bilangnya banjir itu musibah ya Kak. Kayak orang di luar itu bilangnya ini adalah wisata alam. Jadi di atas cobaan kami mereka bahagia tuh. Mereka pada ngekip kayak oke, aku hari ini jadwalnya ke seberang Ditunggu ya. banget ya, Ditunggu jadwal banjir di seberang. Tolong sediain perahu ya. Nanti namanya makan berawang tuh Kak, kata ada. Makan di atas perahu tuh lebih suka tuh mereka tuh. Jadi perahunya sambil jalan terus sambil makan. Jadi sebenarnya step by step sih Kak. Jadi kayak untung sekarang udah kenal ya, orang-orang pada tahu lah. Mereka udah tahu, cuma belum datang. Abis itu naik lagi aku pengen juga ini dilegalkan. Jadi aku pengen banget kalau misalkan ada yang nonton ini bantuin dong gitu loh, kita mau legal karena aku masih kebingungan nih Kak. Ini sebenarnya komunitas ini tuh kan kita kan ada tur wisatanya, apakah mentok di komunitas atau bisa naik lagi gitu Kak. Ini sebenarnya kategorinya apa sih gitu loh. Aku taunya dari BI itu kan mereka ada ini loh Kak, UMKM jasa. Ada. Nah itu jadi aku butuh banget informasi sebanyak mungkin kayak step by stepnya aku harus apa sih kalaupun aku mau legal, tapi aku nih kategorinya apa? Aku masih belajar banget. Karena kemarin yang main celup, asal celup jalan gitu loh Kak. Ternyata berkembang pesat dan aku happy sih, semuanya happy. Pasti happy banget ya. Semua happy banget. Oke. Berarti sekarang juga lagi survive gitu ya Kak ya, terkait kedepannya tuh gimana gitu. Oke. Iya sih, sekarang aku lihat juga kalau misalkan lagi ada banjir di Jambi itu pasti viral ya. Benar, viral. Kemarin yang, karena emang kayak jadi tempat wisata gitu. Bener. Biasanya banyak ya yang datang. Banyak banget lagi. Oh iya. Kalau boleh kasih tahu deh, rumahku tuh perahunya ada 4. Itu bisa dipakai sama semua orang. Bisa dipakai lagi. Dan ini kalau kalian mau ke seberang, jangan takut kalau kalian nggak punya perahu. Karena ada ojek perahu. Ada ojek perahu. Ini for your information. Jadi kalau ada kan pembatas jalannya gitu, jalan besar yang memang nggak kena air, habis itu sebelahnya pasti kena air semua tuh. Itu udah nangkring ojek perahu. Bocil-bocil yang udah selesai sekolah, selesai madrasah, mereka nangkring mereka cari cuan. Ya, ojek perahu. Jadi ini juga ini memiliki dampak sebenarnya kepada masyarakat ya. Ada makan berawang juga. Karena memang sekarang untuk rumah di Jambi masih di seberang maksud saya masih ini rumah panggung semua rata-rata ya. Masih banyak yang asri sih Kak. Dan emang ada satu rumah yang memang dijadikan cagar budaya. Ada ya. Cagar budaya. Cuma itu klaimnya cagar budaya tapi tidak dirawat. Itu sih sayang banget ya sebenarnya ya. Karena kalau aku izin ya Kak kasih tahu kayak aku tuh bantu banget di support untuk wisata, tapi minta tolong banget untuk pemerintah ataupun memang harusnya ikut andil dalam wisata ini tuh, ayo sama-sama yuk kita bangun ini bareng-bareng gitu loh. Iya, sama-sama kita jaga karena kalau bukan kita siapa lagi ya. Karena kalau nggak dirawat nanti akan punah sendiri gitu. Bener. Oke, Kak Adel kalau boleh tahu nih untuk kegiatannya itu gimana aja? Apakah Kak Adel sama teman-teman tim rutin melakukan apa ya? Kayak explore gitu tentang wisata dan budaya di seberang atau ketika ada ininya aja, ketika ada wisatawan aja gitu? Kalau untuk tur wisata kita dari wisatawan, tapi tetap jemput bola sih Kak.
kayak kasih tahu kemana-mana sebelum kayak komunitas ataupun teman-teman yang kita kenal, kita kasih informasi. Tapi kalau misalkan kita survei terus sih, kayak di mana lagi ya lokasi yang bisa dijadikan tempat wisata, dan ternyata ada pulau loh di seberang. Oh iya. Aku seneng banget dengar responnya. Oh iya. Ini kayak aku dari juga tadi seberang lah, tapi nggak tahu ya. Itu kalau tahu di Danau Teluk itu ada Pulau Babe namanya. Itu ada pulau ternyata. Dan ada kafe juga yang hadapnya ke pulau itu, dan itu view-nya cantik banget, parah. Ada pulau yang sebenarnya bisa kita jadikan tempat wisata. Mereka bisa ada ini loh Kak, tempat orang kerambah ikan. Jadi bisa keliling. Aku tuh rencana tuh kayak keliling, terus mereka kasih makan ikan, terus stay di si pulau tadi, kayak sore segala macam. Ih seru banget. Iya, kadang harus ada kita berdua sih kayaknya ya. Aku tetap kulik sih. Kita tim pun tetap kulik loh Kak. Takutnya ada yang ketinggalan. Ternyata ada nih, dan alhamdulillah dari warga setempat mereka oke kok. Kalau mau datang silakan. Kenapa selama ini nggak ada yang sadar gitu ya? Jadi salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi di seberang juga. Bener, itu bener. Iya. Itulah tadi ya, pemuda selain berprestasi, berkarya terus-menerus tetapi juga berdampak tentunya. Itu sih harusnya ya kan Kak. Iya, oke. Ke Karisda aku juga penasaran banget nih ya. Sebagai apa ya? Salah satu bentuk perjalanan Karisda sebagai duta CBP ini, apa hal yang sangat menjadi tantangan gitu Kak selama Kakak mengikuti duta CBP ini? Yang paling menjadi tantangan mungkin karena backgroundku beda ya Kak ya. Bukan dari ekonomi kan. Aku sebenarnya aslinya dari kesehatan. Oh, kesehatan. Jadi ketika aku belajar lagi nih tentang rupiah, mendalami lagi, ada banyak istilah-istilah perekonomian yang harus aku pelajari lagi gitu. Itu sih Kak yang paling. Jadi nggak menyita waktu sih. Tetap senang ya, luar biasa. Tapi ya mengambil porsi lagi untuk belajar lagi gitu. Oke, jadi sebenarnya backgroundnya ini dari kesehatan, tapi sekarang juga sebagai tenaga pengajar, agak lari-lari ya. Lihat ini kayaknya memang benar-benar multi talent banget ya. Bisa jadi apapun, keren banget ya anak muda Jambi ya. Terus jadi duta CBP rupiah juga gitu ya, yang pastinya nanti akan lebih banyak memberikan dampak ke sosial gitu, ke masyarakat gitu ya. Oke, Karisda, untuk kedepannya apa program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat gitu sebagai duta CBP? Dalam waktu dekat kita ada program pembuatan buku edukasi tadi Kak. Jadi kita mau buat buku cerita tentang rupiah yang nantinya rencananya buku-buku ini mau diletakkan di pojok-pojok baca gitu, atau di ruang-ruang tunggu bank-bank yang ada di Indonesia kan gitu ya. Mohon maaf, maksudnya bank-bank yang ada di Jambi gitu. Jadi ketika mungkin orang lagi antre ini untuk transaksi bisa sambil baca-baca. Itu sih lagi penyusunan itu. Itu nanti buku-buku yang dikasih itu buku-buku tentang apa tadi? Isinya tentang cinta bangga paham rupiah gitu. Jadi isinya nanti tim yang nyusun ya? Iya, tim duta muda kita ada. Oke, duta muda. Wow, sangat menarik ya pembahasan kita pada siang hari ini gitu. Oke, aku ke Kak Adel lagi ya. Kalau Kak Adel sendiri nih, untuk sejauh ini ada berapa tim Kak Adel di komunitasnya kalau boleh tahu? Kalau tim inti kita ada 5 orang sih. Ada 5 Tapi kalau misalkan kayak volunteer yang memang bener mau ikut itu sekitar 20-an Kak. Jadi mereka tertarik semua sih mau jadi tim. Oke. Sangat menarik sekali pembahasan kita pada siang hari ini pemirsa, tapi jangan kemana-mana, nanti masih ada segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Dialog Kabar Jambi usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa karena Anda masih menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini, Kak Adel dan juga Karisda. Tapi tidak terasa ya, kita sudah tiba di penghujung segmen. Sebenarnya masih ingin banget cerita yang ingin saya dengar dari kalian berdua. Tapi semoga nanti kita bisa bersua kembali dan bisa lebih banyak lagi berbagi cerita gitu. Oke, terakhir untuk Kak Rizda. Kak Rizda, apa pesan yang ingin disampaikan untuk anak muda Jambi untuk lebih bisa cinta rupiah dan harapan Kak Rizda ke depannya selaku Duta CBP Rupiah 2025? Silakan. Oke, kalau pesan untuk anak muda ya tentang rupiah, kadang kita itu tidak menyadari besarnya peran kita gitu. Jadi kita berpikir bahwa ya udah kita hanya masyarakat, kita mengikuti
apa yang ada di pemerintahan, tapi ternyata bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan itu bisa berdampak loh. Jadi cobalah untuk lebih peduli dengan hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Kalau harapannya untuk seluruh pemuda Jambi, jangan pernah putus asa atau berhenti mencoba sesuatu. Jadi kalau kalian punya harapan dan kalian merasa, harapan ini terlalu ketinggian deh kayaknya, jangan berpikir seperti itu, karena kalau kita tidak pernah mencoba, kita tuh tidak akan pernah tahu sebesar apa sebenarnya diri kita gitu. Oke, terima kasih Kak Rizda. Untuk Kak Adel sendiri, apa pesan yang ingin disampaikan untuk anak muda Jambi agar lebih aware gitu ya tentang wisata dan juga budaya, dan harapan Kak Adel sendiri untuk komunitas Menalar Group seperti apa? Kalau pesanku sih, aku pengen untuk semua yang memang ikut andil dalam budaya, wisata, apapun itu yang ada di kota Jambi, ayo sama-sama kita rawat, kita bangun sama-sama budaya ataupun bangunan yang memang ada di kota Jambi ini. Dan harapanku sih, semoga Jambi bisa dinotis ya sama daerah luar, kayak kota Jambi ada kok dan ada wisatanya dan punya identitasnya sendiri. Karena sebenarnya Jambi itu kuat kok. Oke, terima kasih Kak Adel, terima kasih juga Kak Rizda karena sudah berbagi cerita inspiratifnya bersama hari ini di TVRI Jambi, dan pastinya juga ini akan menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman pemirsa setia TVRI Jambi. Terima kasih sekali lagi, semoga kita kaula muda lebih paham lagi tentang rupiah, dan pastinya juga kitalah yang nantinya akan memperkenalkan wisata dan juga budaya Jambi ke halayak ramai gitu. Jadi bersama-sama ayo kita jaga wisata, budaya, dan pastinya juga kita sama-sama untuk menjaga rupiah agar nilainya tetap stabil untuk bangsa Indonesia sendiri gitu. Terima kasih, saya Muafik Aziza sebagai pembawa acara. Sampai jumpa di Dialog Kabar Jambi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.